Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih dan solihah, anak-anak hebat STIT Islamiyah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Materi IPA kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya atau adaptasi. Allah memberikan kemampuan kepada setiap makhluk hidup untuk dapat beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Tujuan adaptasi. Pada pertemuan kali ini kita fokuskan untuk mempelajari tentang adaptasi tumbuhan. Untuk apa tumbuhan beradaptasi? Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, penyesuaian diri untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Lingkungan tempat hidup tumbuhan berbeda-beda. Lingkungan tempat hidup tumbuhan atau hewan disebut dengan habitat. Ada 5 adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, di tempat yang kering. Yang kedua, di tempat yang berkadar garam tinggi. Kemudian selanjutnya di tempat yang banyak air. Kemudian di tempat yang lembab dan di tempat yang miskin nitrogen. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering. Tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang memiliki sedikit air atau kering disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, kemudian pohon kurma, dan yang selanjutnya adalah lidah buaya. Tumbuhan xerofit memiliki ciri batang berlapis lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, kemudian batangnya tebal, berfungsi untuk menyimpan cadangan air, kemudian daun berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan juga, kemudian akarnya panjang dan berserabut yang berfungsi untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi disebut dengan halofit. Contoh lingkungan berkadar garam tinggi adalah contohnya laut, pantai, muara sungai. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau. Ciri tumbuhan halofit memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas untuk memperoleh oksigen. Adaptasi di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air adalah bunga teratai, eceng gondok. Cara adaptasi bunga teratai adalah yang pertama, memiliki batang berongga berfungsi untuk memudahkan mengapung di air dan menyimpan oksigen. Kemudian selanjutnya daunnya lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat penguapan. Cara beradaptasi eceng gondok berbeda dengan cara beradaptasi bunga teratai. Pada eceng gondok, pangkal tangkai daun menggembung sehingga
memudahkan eceng gondok untuk mengapung di air dan menyimpan oksigen. Selanjutnya, akar eceng gondok pendek dan lebat, fungsinya untuk menjaga keseimbangan eceng gondok agar tidak terbalik pada saat mengapung di air dan mempercepat penguapan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia, tumbuhan paku, lumut. Tumbuhan higrofit memiliki struktur khusus untuk mengeluarkan kelebihan air yang disebut dengan hidatoda. Adaptasi di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup pada lingkungan ini beradaptasi dengan cara menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhan yang hidup pada lingkungan ini adalah Venus flytrap dan kantung semar. Yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan untuk berkembang biak. Bunga mawar, bunga melati, mengeluarkan bau harum untuk menarik perhatian serangga. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk yang bertujuan untuk menarik perhatian serangga juga. Seperti yang kita ketahui, serangga pada tumbuhan membantu proses penyerbukan yang sangat dibutuhkan untuk berkembang biak. Tujuan penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Cara melindungi diri tumbuhan dari pemangsa ada bermacam-macam. Contoh tanaman yang melindungi diri dengan cara memiliki duri. Contoh tanaman yang memiliki daun yang tajam. Contoh tanaman yang memiliki rambut halus. Contoh tanaman yang menghasilkan racun. Contoh tanaman yang menghasilkan getah. Sekian materi tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.